Dan harapan saya aturan itu memang kalau memang benar ada, diperjuangkanlah oleh KPU kepada saya calon DPD RI. Karena besar sekali harapan saya ingin mengabdi dan berbuat kepada tanah Bali. Ingin sekali saya merubah suatu yang tanda kutip orang menilai saya negatif, dan saya akan buktikan saya bisa membawa perubahan untuk tanah Bali. Mendengar kabar putusan terbaru dari Mahkamah Agung tentang mengabulkan permohonan uji materi dari Indonesia Corruption Watch, yang nantinya mantan napi dapat ikut berkompetisi dalam pemilu 2024, Iketut Putra Ismaya Jaya atau Jero Bima mengaku lega. Ini seperti anugerah dari langit, karena dirinya selalu ingin berjuang dan mengabdi tulus kepada tanah Bali. Doa yang tidak putus-putus dan pengabdian yang tidak pernah berhenti, sepertinya didengar semesta. Simak penuturannya. Swastiastu, Jero. Swastiastu. Jero, ada kabar gembira tentang keputusan MA ini dengan menghapus larangan bagi mantan napi ya. Itu bisa diinformasikan ke kita sedikit, Jero, tentang hal ini. Ya, ini saya belum begitu jelas ya membaca berita tersebut, tapi sudah banyak yang mengirimkan dari grup-grup WA, dari para tokoh, para pejabat, memberitakan bahwa aturan terbaru yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi katanya tidak ada lagi larangan untuk para napi atau mantan terpidana untuk maju menjadi calon legislatif. Jadi kalau memang itu benar, artinya itu adalah anugerah semesta yang memberikan jalan kepada saya untuk kembali berjuang. Dan harapan saya aturan itu memang kalau memang benar ada, diperjuangkanlah oleh KPU kepada saya calon DPD RI. Karena besar sekali harapan saya ingin mengabdi dan berbuat kepada tanah Bali. Ingin sekali saya merubah suatu yang tanda kutip orang menilai saya negatif, dan saya akan buktikan saya bisa membawa perubahan untuk tanah Bali kepada saudara-saudara saya di tanah Bali, untuk saya membela dan berjuang di tanah Bali saya. Jero, mungkin sedikit kilas balik ya tentang dulu awal-awal Jero di penjara ini, sepertinya ada motif politik di belakangnya itu ya. Santarlah terdengar isu seperti itu. Bisa cerita sedikit, Jero? Ya, kalau awal ditangkap itu karena kasus baliho. Ya, jadi di mana ketika saya maju di PDRI ada baliho yang diturunkan di situ. Ketika kita protes dibilang ada penganiayaan, padahal sama sekali tidak ada penganiayaan. Itu terbukti di persidangan. Tetapi karena ada unsur politiknya, mungkin saya orang yang ditakuti, orang yang kemungkinan akan menang, dan dijegal dengan berbagai macam cara. Akhirnya saya harus masuk penjara. Ketika di persidangan, yang menjadi korban saja, yang menjadi korban dibilang korbannya Pak Si A, Pak Made, siapa lah, mau lupa saya. Dia pun mencabut keterangannya di pengadilan bahwa tidak ada yang disampaikan seperti itu, karena laporan waktu itu laporan model A, polisi yang melaporkan, malah korbannya tidak ada melaporkan dari pihak Satpol PP. Ya, bagi saya sudah terima. Itu bagian dari proses semesta untuk memproses saya menjadi lebih baik. Dan ketika akhirnya saya bisa kampanye, ternyata C1 saya tidak ada nama. Dan ketika saya mau protes lagi, boleh protes tanggal 22 Mei, saya harus masuk lagi kasus narkoba, kasus yang kedua. Dan di situ pun saya tidak mau tanda tangan BAP sampai dibawa ke persidangan, karena saya bilang mana buktinya. Cuman di persidangan saya harus direhab, dikatakan saya bersalah dengan kencing saya positif. Tapi ketok palu semua kasus saya 5 bulan di hari-hari suci. Yang pertama ketok palu 1 minggu kemudian di hari Purnama Kajang Kliwon dan hari Tuhan Yesus hari Minggu. Yang kedua saya ketok palu 3 hari kemudian saya bebas di hari Tilem. Jadi semuanya hari-hari suci yang saya yakin beliaulah yang tahu memberikan hari yang baik buat saya. Jero, mungkin harapannya perjuangan Jero sekarang ini kan seluruh Bali bangkit ya, hasilnya memperjuangkan Jero juga sebagai tokoh sentral mereka. Ini seperti apa, Jero? Bisa dibayangkan? Ya, kalau saya memang akhirnya putusan
Mahkamah Konstitusi itu benar bahwa aturan untuk para napi itu dihilangkan. Jadi aturan pasal 11 ya tahun 2023 itu yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan disetujui oleh KPU itu dicabut dan dihilangkan. Ada saya bisa mendapatkan nomor, saya meminta restu dan meminta dukungan dicoblos di Ketut Putra Ismail Jayo. Saya akan buktikan kepada semua masyarakat Bali, itu ratu saya dari agama apapun, karena saya lahir dari NKRI. Saya orang Hindu Bali, saya darah dalam, saya turun dalam Cagenik. Ibu saya orang Cina, kakak saya yang paling besar tinggal di Dalu, Untal-Untal, perempuan itu beragama Kristen. Saya punya mertua orang Islam, istri saya udah masuk Hindu dan NKRI di dalam diri saya. Sehingga besar harapan saya diberikan kesempatan mantan orang yang dibilang jahat untuk membuktikan diri di tanah Bali. Mantan orang yang dibilang tidak benar dan orang yang dizolimi berkali-kali dan orang yang tidak dianggap di tanah Bali ingin membuktikan diri, akan kugetarkan tanah Bali dan akan kubuktikan kepada tanah leluhur saya bahwa Ismail Jaya akan mengabdi untuk tanah Bali dan akan menjaga tanah Bali saya dan akan membuat kesejahteraan serta membangkitkan rasa harga diri dan percaya diri kami sebagai orang Hindu Bali di tanah kelahiran kami. Jero, mungkin kebiasaan Jero yang tidak putus-putusnya berdoa nih tentang Bali ya, pertama itu tentang dan umumnya Indonesia ini. Bisa cerita sedikit Jero dengan ritual yang Jero lakukan? Ritual sih tidak ada ya, tapi saya doa karena saya tidak punya apa. Jujur, saya hanya mengandalkan doa kepada semesta, pada Ida Betara Betari. Setiap hari saya bersumpah atas nama Ida Sang Hyang Widi, Ida Betara Betari, seluruh Bongkot Jagat Sukuman Bali, atas nama leluhur saya kalau saya bohong. Setiap hari saya puja Trisandia Pancasembah. Japa saya sekarang hari ini sudah semingguan ini sudah 1080 saya berjapa setiap hari. Itu dibagi 3 hari, pagi, siang, dan malam. Kalau sebelumnya saya 540 dikali 108 dikali 108 kali 2. Yang tiap hari sudah berapa tahun saya lakukan itu, dan sekarang saya sudah berapa minggu ini saya sudah 1080. Disitulah saya memohon kepada beliau untuk saya selalu diberikan kesehatan dan saya bisa membalas budi baik orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya, kepada yayasan, kepada tanah Bali, untuk diberikan anugerah terbaik oleh semesta. Karena itu yang bisa saya lakukan. Ternyata saya dapat kabar gembira bahwa ada aturan dari Mahkamah Konstitusi, mantan napi boleh maju. Kalau memang ini benar, berarti itu adalah anugerah semesta, anugerah Ida Betara Betari. Semoga Bapak Ketua KPU Provinsi Bali, Aji Dewa Didartawan, memberikan kesempatan dan memperjuangkan kita yang benar-benar ingin berjuang, memberikan kesempatan kepada saya dan memperjuangkan apa aturan itu, agar benar-benar jangan sampai nanti aturannya tidak berlaku untuk DPD RI, hanya berlaku untuk DPR. Jadi ketika itu diberlakukan artinya kan ya saya nggak bisa ngomong apa lagi. Cuma saya harapkan ketika ini boleh, ayo perjuangkan dan saya akan buktikan. Saya akan berguna di tanah Bali saya demi anak cucu tanah Bali, Ida Ratu Sarangsang akan saya jaga dan saya akan berikan yang terbaik buat Bali saya. Jero, mungkin terakhir. Jero, mungkin pesan khusus ya bagi Yayasan Kris Bali, anggota Yayasan Kris Bali dan masyarakat Indonesia terhadap berita gembira seperti ini, Jero. Ya, pesan khususnya adalah ketika ini benar, ayo bangkit, berikan dukungan, berikan doa, berikan pilihannya kepada saya. Kita berjuang bersama-sama, kita maju bersama-sama, kita jaga Bali dan Nusantara bersama-sama. Saya siap untuk menjadi jembatan, saya siap untuk menjadi pengayah Ida Ratu. Saya adalah penghubung, karena engkau yang menghidupkan saya, maka saya akan balas budi kepada engkau semua umat manusia yang sudah memilih saya ketika percaya untuk saya ke DPD RI. Salam Rahayu dan salam Ksatria Kris Bali. Tetaplah ngayah di tanah Bali, tetaplah berbuat di tanah Bali. Mari berkarma di jalan Dharma. Awak Media Gatra Dewata melaporkan.